Oke, selamat ketemu kembali untuk kuliah pertemuan yang keenam. Materi yang akan dibahas masih berbicara tentang bagaimana mendefinisikan struktur list, sebuah struktur list. Kemudian kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang searching by boolean, ya, searching by boolean. Nah, ini adalah merupakan searching by boolean, di mana ada sebuah angka yang akan dicari di dalam sebuah struktur list. Nah, sekarang pencarian ini kemarin terakhir kan Anda masukkan ke dalam sebuah program utama, disisipkan. Sekarang kita akan membahas bagaimana potongan program ini dimasukkan ke dalam sebuah prosedur dan function. Di dalam mata kuliah dasar pemrograman, Anda sudah mempelajari prosedur dan function. Ini alasannya, ya, agar program lebih modular, maka dibutuhkan penyusunan program dengan membagi tas-tas menjadi lebih elementer. Tidak bagus jika semua tas digabungkan dalam urutan statement di dalam program utama. Karena nanti ya kalau diurutkan itu berarti program semua akan masuk ke semua program utama. Akan besar. Semakin banyak urusan, semakin banyak yang harus diselesaikan, instruksi semakin banyak. Oleh karena itu, perlu menyusun program dalam bentuk function dan atau prosedur. Untuk menyusun program secara modular, maka mahasiswa perlu memahami pembentukan function dan prosedur, pemanggilan function dan prosedur, pendefinisian parameter by value, parameter by reference, parameter aktual, return value dari sebuah function. Oke, ini ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Pendefinisian parameternya, parameter sendiri ada dua macam, by value, by reference. Kemudian parameter aktual, return aktual. Pemanggil sebuah prosedur function. Di sini ada parameternya juga. Oke, ini saya langsung terapkan yang tadi, program yang tadi, ya, yang kemarin, yang pencarian boolean, itu kita tambahkan sekarang ke dalam sebuah function. Di sini kelihatan bahwa searching by boolean itu akan mengembalikan tipe bool. Nah, bool ini adalah return value dari sebuah function namanya searching by boolean. Dengan parameternya adalah ada list integer, ada CLL, ini parameter, tipenya adalah list integer, dan parameter cari tipenya integer. Jadi bool ini adalah return type, tipe return of function, return type, ya, return type, tipe pengembalian. Kemudian nomor baris 5 sampai baris 21 ini adalah badan fungsi atau isinya atau realisasinya. Jadi ingat ya, ada istilah realisasi. Realisasi di sini adalah isi. Sedangkan baris ketiga dan keempat ini adalah spesifikasi dari sebuah fungsi. Ya, kita sederhananya bisa melihat ini hanya sebagai komentar, tetapi ini adalah sangat penting. Seorang programmer baru bisa membuat kode baris ke-6 sampai 20 kalau ada baris ketiga dan keempat. Kalau tidak ada baris ketiga keempat, maka tidak akan bisa memprogram, kecuali semua sudah ada dalam pikiran Anda. Karena nanti yang membuat spesifikasi baris 3 dan 4 dari baris 2 sampai 4 bisa terjadi orang lain yang membuatnya.
Ini baris kedua sampai 4 bisa dimungkinkan orang lain yang membuat. Anda nanti membuat jadi programmer yang membuat nomor 6 sampai 21. Oke, Anda ingat kemarin ya, ini bahwa ada deklarasi variabel iterator PS ya, kemudian CLL tadi integer ininya listnya. Kemarin apa awalnya kan col. Terus saya ganti L. Di sini CLL. Iterator PS bool found PS CLL.begin found false. Nah, algoritmanya sama dengan kemarin kan. Algoritma ini tidak berubah kan. Return found. Jadi return found ini merupakan variabel yang harus bertipe bool. Ini pengembalian. Jadi pengembalian ini akan ditangkap oleh bool di sini dan dilempar kemana? Ke pemanggil. Perhatikan, jadi ada pemanggilan ya. Pemanggilan ini adalah badan fungsinya. Kemudian dilakukan eksekusi badan fungsi dari baris 7 sampai baris 20, return value-nya found. Searching by boolean ini namanya fungsi, nama fungsinya ya. Ada dua parameter, yaitu parameter CLL bertipe list integer, parameter cari bertipe integer. Nah, bagaimana ilustrasi pemanggilannya? Oke, kita lihat di sini merupakan program utama atau driver ya. Kemudian di sini adalah fungsinya, fungsi. Oke, jadi program utama dengan fungsi ini dibedakan ininya, tempatnya. Jadi kalau kemarin kan ini dimasukkan ke program utama. Sekarang isi yang di dalam program utama itu keluarkan, tapi sekarang ada mekanisme tukar menukar data jadinya kan. Pemanggilan sebuah prosedur otomatis juga akan melakukan return value. Di sini ada tanda panah. Panah dari kotak kanan ke kiri artinya apa? Mengirimkan parameter col dan angka 21. Sedangkan panahnya dari kiri ke kanan ini adalah return-nya. Dia mengembalikan found. Return found ditangkap oleh bool, maka di sini akan found. Found-nya apa? If found berarti ya. Searching by boolean ini nanti akan sama dengan found kan? If found. Nah, found-nya berapa didapat dari sini? Seperti itu ilustrasinya ya. Jadi sangat sederhana pemikirannya bahwa baris 10 sampai baris 10 ini adalah menggantikan kode yang 12 sampai 19. Jadi baris 10 ini menggantikan baris 12 sampai 19. Oke. Ini cara pemanggilannya. Searching by boolean col, 21. Colnya tentunya di sini ada dulu diisi ya, colnya. Baris 798 colnya ini akan ada isinya. Kemudian diambil angka 21. Kira-kira kalau lihat dari komentar di sini nih, baris ke-6. Sebelumnya ada mendeklarasikan list, deklarasikan post, kemudian ada komentar di sini append element from 1 to 20. Jadi menambahkan elemen dari 1 sampai 20. Tentunya di baris 78 isinya kan. Yang dimasukin angka 1 sampai 20. Di sini ditanya 21. Kira-kira nanti apa pengembaliannya di sini? Harusnya apa? Harus false dong. Ya secara logika harus false karena apa? Tidak ada angka 21 di sini. Hasil inputan dari baris 7 ke 8 tidak akan muncul angka 21, tapi kok dicari angka 21. Nah, jadi kalau misalkan nanti Anda membuat fungsi untuk searching by boolean, ternyata di sini dipanggilnya col, 21, return found-nya adalah true, berarti program Anda di sini salah. Ya. Program Anda di sini ada yang salah. Oke. Itu yang pohon dicermati ya. Jadi berarti kemungkinan program Anda di sini salah. Harus Anda perbaiki. Oke. Pembentukan function searching by boolean, proses penyalinan nilai parameter. Oke.
proses penyalinan parameter, di sini kan kelihatan bahwa dipanggil searching by boolean, nilai parameter col, 21, kemudian nanti akan ditangkap oleh parameter CLL sama cari. CLL-nya akan menyalin istilahnya di sini, menampung atau menyalin col, cari itu akan menampung sama dengan 21. Kemudian masuk di sini. Lakukanlah eksekusi algoritma. Seperti ini gambarannya. Nah, setelah selesai return found ini akan mengembalikan sebuah tipe, nilainya boolean, true atau false, dan di baris 10 akan ditangkap if searching by boolean, ini akan menghasilkan true atau false. Jika if true maka baris 11 akan dieksekusi, if false maka baris 14 akan dieksekusi. Oke, sebagai perenungan untuk pertemuan besok, kita akan mempelajari searching by address. Nah, ketika searching by boolean ini mau dirubah jadi searching by address, bagaimana? Ya tinggal diubah aja di sini, searching by address. Ininya sama, returnnya apa di sini? Returnnya bukan found sebagai boolean, tapi adalah PS yang tipenya iterator, gitu ya. PS tipenya iterator. Di sini adalah nanti akan bicara tentang PS juga. Oke. Kita lihat codingnya untuk searching by boolean. Ini programnya. Jadi ini program utamanya ya. Program utamanya this integer, COLL, iterator post, oke, append 1 sampai 20 pakai push from, kemudian ditampilkan nilainya dari 1 sampai 20 pakai traversal. Setelah itu baru mencari angka 21. Pasti nanti tidak akan ketemu tidak akan ketemu angka 21. Dan yang akan dieksekusi nanti adalah baris 77. Angka bintang pos, angka yang ditunjuk oleh pos pada node yang dijumpai tidak ditemukan. Oke. Ini adalah gambaran bagaimana proses pemanggilan searching by boolean. Nah, sekarang lihat kita ininya, program utamanya, functionnya searching by boolean. Ya. Jadi searching by boolean, deklarasi variabel, iterator PS, bool found, CLL begin found. Nah, ini sama dengan yang kemarin saya jelaskan. Jadi perbedaannya hanya di sini saja. Sekarang di kode-kode ini dikelompokkan dalam sebuah namanya function searching by boolean. Oke. Kemudian bagaimana dengan searching by address? Oke, searching by address hampir sama kan pemanggilannya di sini. Searching by address. Searching by boolean kita ganti dengan searching by address. Coba lihat di sini perubahannya. Searching by boolean di sini adalah searching by address. Yang bedanya adalah returnnya. Returnnya berbeda. Searching by boolean returnnya adalah bool. Kalau searching by address returnnya adalah alamat. Alamat itu direpresentasikan dengan iterator dari sebuah list. Oke, jadi yang dicarinya pun return pengembaliannya pun adalah alamat, bukan isi alamatnya tapi alamatnya. Jadi misalkan ada 3 node yang dicari, node pertama, kedua, ketiga, ketemu di node yang kedua, maka returnnya alamat dari node kedua. Gitu. Returnnya alamat dari node kedua. Nah, jadi kalau ketemu, tapi tetap di sini pakai foundnya true ya. Tetap. Jadi tapi di sini bukan booleannya untuk yang pengembaliannya. Ini found, ini sama bintang PS dengan carinya angka berapa? Angka 21. Bintang PS. PS-nya sekarang bintang PS sama. Tapi nanti returnnya itu bukan found, tapi returnnya PS.
Tapi tetap akan berhenti, pencarian akan berhenti karena found sama dengan true. Selama not true jadi false. Nanti akan berhenti dari loop ini, kalau ketemu akan berhenti loopingnya. Tapi yang di returnnya adalah PS-nya ya, return PS. Oke, nah nanti di sini untuk mengaktifkan searching by address maka searching by address col, 19. Nah, kira-kira 19 ada nggak? Ada pasti. Searching by address col, 19. Perhatikan kenapa pakai bintang di sini. Karena returnnya kan PS. Itu alamat supaya bisa kelihatan angka yang dicarinya berapa. Kan itu memunculkan angkanya. Angka yang dicarinya berapa? 19 ketemunya. Boleh nggak kita tanpa bintang? Boleh, tapi nanti yang keluar bukan angka 19. Yang keluar adalah alamat dari elemennya. Oke, baik, saya kira itu kepada para mahasiswa. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ini dengan baik. Dan setelah ini Anda coba nanti latihan. Ya, latihan. Program ini akan saya kopikan. Kalau ada error silahkan cari errornya. Anda eksekusi, kemudian nanti outputnya apa. Jadi mohon nanti Anda biasa seperti kemarin masuk ke dalam tugas, mohon dilaporkan kode ini, kemudian outputnya apa, ya, outputnya apa. Anda silakan dicoba-coba dengan berbagai macam. Yang penting ketika membuat laporan, membuat respon balik kepada saya, Anda harus melihat bahwa kodenya mana, outputnya mana. Jika dimasukkan angka sekian keluar ini, jika sekian keluar ini. Mencari angka itu cari yang kritis-kritis ya. Contoh misalkan, ini mencari angka 21, ini kan kritis 21. Di sini 19 tidak kritis. Nah, sekarang Anda cobakan, masukkan dulu 19, terus cari dimasukin lagi nanti angka yang di luar 20, di luar 1 sampai 20, masukkan angka 21. Nanti apa di sini? Munculnya apa? Error atau bagaimana? Ya, silahkan Anda kerjakan di dalam buku di dalam LDRU juga tentang tugasnya. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa hari Senin depan kita ada kuliah pengganti. Jamnya nanti akan saya umumkan menyusul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.